Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam, yang bunyinya adalah demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara, tema yang saya akan beri pada hari ini adalah jalan lurus membawa kemenangan. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya hidup di jalan yang lurus atau pentingnya hidup di jalan yang benar, sehingga kita bisa tinggal di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey, ya. Tuhan mau kita memulai perjalanan kehidupan kita ini dengan benar dan juga mengakhiri kehidupan kita dengan benar. Banyak orang yang memulai kehidupannya dengan benar, tetapi mengakhirinya dengan tidak benar, saudara. Ya, ada orang yang memulai kehidupannya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan kedagingan, saudara. Firman Allah berkata, daging itu tidak berguna, dan daging itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, saudara. Tuhan mau kita memulai kehidupan kita dengan roh, atau memulai kehidupan kita dengan benar, dan mengakhirinya juga dengan benar, saudara. Ya, mengakhirinya dengan roh. Dan untuk bisa mengakhiri kehidupan kita dengan benar, mengakhiri kehidupan kita di dalam roh, kita harus membiarkan Roh Kudus untuk memimpin jalan kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus, saudara. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita selalu berjalan di jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus, saudara? Jalan yang lurus adalah jalan kebenaran. Jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan jalan yang lurus atau jalan yang benar atau jalan yang sesuai dengan kehendak Allah itu yang akan membawa kita untuk menggenapi tujuan Allah. Bahkan jalan yang lurus itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, saudara. Dan kita harus sadar, selama kita ada di dunia ini, kita punya musuh, yaitu iblis, yang harus dikalahkan, saudara. Iblis dengan berbagai macam cara, dia mau mencoba untuk membengkokkan jalan kita, saudara. Dia mau selalu menggoda supaya kita menyimpang dari jalan Tuhan atau dari jalan kebenaran, sehingga kita tidak bisa menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita dan menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Saudara, sesuai dengan tema kita pada tahun ini, The Year of Harvest, tahun penuaian, di mana rencana Tuhan buat hidup kita supaya kita bisa berjalan dan menuai semua berkat-berkat Allah yang Dia sudah sediakan buat kehidupan kita, dan kita bisa melihat janji-janji Allah tergenapi di dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Bagaimana supaya kita hidup senantiasa berjalan di jalan yang lurus, atau bagaimana supaya kita senantiasa hidup di jalan Tuhan, yang di jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita bisa menuai dan menikmati semua yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita lihat Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ini yang pertama, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Karena orang benar itu adalah orang yang percaya. Ya, orang yang percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Tuhan, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya, kenapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena di dunia ini ada banyak kepercayaan di mana mereka percaya kepada Allah-Allah yang lain, saudara. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ada yang percaya kepada kekuatan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang percaya kepada orang yang lebih hebat dari mereka. Ya, ada juga yang percaya kepada iblis, saudara. Ya, makanya ada yang namanya gereja setan, saudara. Ya, di tahun 80-an, ya, saya pernah jalan-jalan di kota Amsterdam, ya, di Belanda, dan saya melihat ada satu bangunan, dan di depan bangunan itu ditulis Kerk van Satan, artinya gereja setan, saudara. Ya, berarti orang-orang yang ada di situ, mereka tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Mereka menyembah iblis, mereka percaya kepada iblis, kepada setan. Ya, dan pada waktu saya baru datang ke Amerika tahun 2001, ya, saya bekerja di dunia sekuler, saudara. Ya, saya waktu itu belum menjadi pendeta. Ya, tahun 2008 baru saya memutuskan untuk menjadi pendeta. Walaupun pada waktu itu saya sudah melayani Tuhan, tapi saya belum menjadi pendeta, saudara. Dan saya bekerja di dunia sekuler, dan salah satu kolega saya ketika saya ngobrol sama dia, saya tanya kepada dia, kamu ke gereja enggak? Dia bilang, oh ya, saya ke gereja. Ke gereja mana? Lalu dia jawab, saya ke gereja setan. Saya yang shock, saudara. Ya, orang Indonesia baru datang ke Amerika, ketika ada orang yang berkata, saya pergi ke gereja setan. Saya shock, saudara. Ya, tetapi ini merupakan suatu hal yang normal, suatu hal yang biasa di Amerika sini. Karena orang-orang Amerika bebas untuk menentukan pilihan mereka kepada siapa mereka mau percaya, saudara. Ya, bahkan orang-orang yang tidak beragama itu bisa di sini, saudara. Ya, ateis bisa di sini. Ya, tidak kalau kita berada di Indonesia, saudara. Semua orang harus memiliki kepercayaan. Benar? Ya. Tapi kalau di Amerika, ya, ini adalah negara yang bebas, di mana ada yang namanya freedom of religion, ya. Kita bebas untuk menentukan pilihan kepada siapa kita mau percaya. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Amin. Artinya kita bukan percaya setengah-setengah kepada Tuhan, kita bukan percaya 50%, 70%, bahkan 90%, tapi Tuhan mau supaya kita percaya kepada Dia 100% atau dengan segenap hati kita, tanpa ada sedikit keraguan-raguan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, ada beberapa hal yang saya akan bagikan sebagai contoh, hal-hal apa saja yang harus kita percayai tentang Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita baca dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan kita disuruh bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Coba angkat tangan, saudara. Kalau engkau percaya Tuhan itu baik, angkat tangan. Puji Tuhan. Saya melihat tangan-tangan sudah diangkat, itu artinya Anda percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, jangan pernah mencurigai Tuhan kalau ada sesuatu yang jahat, yang buruk, yang jelek terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena pasti itu bukan datang daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik. Dikatakan sampai selama-lamanya kasih setianya. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia adalah Allah yang setia, saudara. Dan Dia mau melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Kalau Anda membaca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dikatakan, semua yang baik dan semua yang sempurna itu berasal dari atas, dari Allah. Ya, dan kepadanya tidak ada bayang-bayang karena perubahan. Ya, jadi Tuhan itu baik, saudara. Ya, kita harus percaya
bahwa Tuhan itu baik dan dia tidak pernah berubah. Kalau dulu dia baik, sekarang dia baik, bahkan sampai selamanya dia tetap baik dalam hidup kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tetap setia. Walaupun kadang-kadang kita yang gak setia sama Tuhan. Kita yang suka lari-lari dari Tuhan. Tetapi dia tetap menunggu kita dengan setia. Ya, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, saya akan memberikan satu contoh, yaitu kita bisa lihat kehidupan daripada Raja Daud. Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja, ya, Daud ini dia harus berhadapan dengan seorang prajurit Filistin yang bernama Goliat, saudara. Saya rasa ini sebuah kisah yang sudah tidak asing bagi kita. Bahkan dari sekolah minggu kita udah belajar tentang Daud dan Goliat, saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat Goliat, dicatat dalam Alkitab, dia adalah seorang yang berperawakan besar, saudara. Seperti raksasa, ya. Dan dia seorang prajurit yang tangguh, yang gagah perkasa dari kerajaan Filistin, saudara. Di atas kertas tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, pada waktu Daud sedang pergi ke medan pertempuran, pada waktu itu orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin, dan dia sedang disuruh bapaknya untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang pada waktu itu adalah prajurit-prajurit dari kerajaan Israel. Ya, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh Goliat kepada orang Israel, di mana Goliat menghina, mencemooh tentara Israel dengan ucapan-ucapan yang mengejek, ya. Daud nggak tahan ngelihat hal ini, saudara. Dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina barisan Allah yang hidup? Itu yang dikatakan oleh Daud, saudara. Ya, dan orang-orang yang ada pada waktu itu mendengar ucapan dia. Karena tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat pada waktu itu. Ya, pada waktu mereka mendengarkan perkataan daripada Daud, akhirnya singkat cerita dia dibawa di hadapan Raja Saul, saudara. Ya, dan dia mau menghadapi Goliat. Kita lihat apa yang dikatakan Daud kepada Raja Saul. Ya, kita buka 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Daud tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Ya, dia berkata kepada Raja Saul, pada waktu dia dulu menjadi gembala yang menggembalakan kawanan ternak dari orang tuanya, saudara, ya, yang tidak begitu banyak pada waktu itu, tapi dia setia menggembalakan hewan-hewan itu, saudara. Ya, dan pada waktu ada binatang buas yang menyerang dan mau menerkam kawanan domba yang dia gembalakan, ya, ada singa, ada beruang, ya. Dia berkata, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Jadi bukan hanya satu kali dia diserang oleh binatang buas, saudara. Dan ada berbagai macam binatang buas yang mau menyerang kawanan dombanya. Tapi dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku. Ya, jadi orang ini adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia selalu mengatakan, Tuhan yang melepaskan aku. Ya, kalau Tuhan sudah melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi dia percaya, kalau dulu Tuhan menolong dia, sekarang pun Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti akan menolong dia. Amin, saudara. Haleluya. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan terbukti, ketika dia percaya kepada Tuhan, kita lihat dicatat dalam Alkitab, Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Bahkan dia pancung kepalanya, saudara. Wow, luar biasa. Ya, ini karena Tuhan yang berperang ganti dia. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud, ya. Saudara, dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan mau senantiasa berbuat kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Dia mau kita menikmati semua kebaikannya.
supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ya, karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength, kata firman Allah. Amin. Ya, orang yang hidup bersukacita adalah orang yang akan mampu menghadapi situasi dan tantangan yang tersulit sekalipun di dalam hidupnya. Ya, haleluya. Ya, apalagi yang harus kita percaya? Yang kedua, kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang pegang kendali atas masa depan kita. Kita bisa baca Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, Tuhan yang pegang masa depan kita. Dia ada di masa depan kita. Dia ada di masa sekarang, tapi dia juga ada di masa depan kita. Dia Alfa, dia Omega, dia yang awal, dia yang akhir, saudara. Dan firman Tuhan yang kita baca ini adalah janji firman Tuhan kepada kita, saudara. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kalau Dia bilang masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang, itu pasti kalau kita percaya itu akan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan memang tidak pernah merancangkan masa depan yang suram, masa depan yang buruk, masa depan yang jelek buat hidup kita. Tetapi rancangan Tuhan buat hidup kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang, ya, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Anda harus mempercayai tentang hal itu. Walaupun banyak orang mengatakan tahun 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan, ya, sama. Tahun 2023 pun waktu kita akan memasuki tahun 2023, tahun yang lalu, dikatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kegelapan, saudara. Tahun yang gelap. Artinya kalau berbicara tentang tahun yang gelap, tahun yang dimana tidak akan ada pengharapan, ya. Tetapi buktinya kita survive, kita bisa bertahan, kita bisa mencapai di tahun 2024 di bulan Januari. Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 28, saudara. Itu karena Tuhan baik buat hidup kita. Amin, ya. Tuhan baik buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Tantangan bisa terjadi, ya, tetapi kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan di tahun ini pun, tahun 2024, dikatakan ini adalah the year of change. Tahun perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini bukan perubahan yang baik, saudara. Perubahan yang negatif. Ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan, yang mungkin bisa mengagetkan kita, yang akan bisa membuat kita takut dan khawatir. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap baik buat hidup kita. Amin. Kalau dulu Dia baik, sekarang pun Dia tetap baik. Kita tidak perlu khawatir, ada Tuhan yang beserta kita. Haleluya. Dia yang akan berperang sama seperti Dia berperang bagi Daud, dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia juga akan berperang ganti kita. Dan kita hanya diam saja dan melihat Dia berperang, dan dengan tangan kanannya Dia memberikan kemenangan bagi hidup kita. Amin. Siapa yang percaya? Haleluya. Ya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua keperluan kita. Saudara, kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, salah satu nama dari Tuhan kita, Dia disebut Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia menyediakan segala keperluan kita, saudara. Saya percaya selama kita hidup di dunia ini, selalu ada kebutuhan, keperluan yang harus dipenuhi. Ya. Dan kadang-kadang karena kebutuhan, keperluan yang kita butuhkan dalam hidup ini, kadang-kadang itu bisa membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Misalnya banyak orang yang khawatir tidak akan mempunyai pekerjaan, saudara. Nggak punya pekerjaan aja khawatir, ya. Tetapi ketika dia memperoleh pekerjaan, dia pun khawatir. Nggak punya pekerjaan khawatir, punya pekerjaan khawatir, ya. Jangan-jangan nanti saya di lay off,
Ya, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita, mempedulikan kita. Kalau Anda di layoff, Tuhan pasti menyediakan pekerjaan yang lain. Amin. Ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan. Ya, ada juga orang yang khawatir tidak bisa bayar sewa rumah, tidak bisa bayar cicilan kendaraan, tidak bisa bayar cicilan ini dan itu. Ya, banyak kekhawatiran yang bisa datang dalam hidup kita. Ada yang khawatir bagaimana kalau nanti saya sakit, ya, khawatir, takut. Kalau nanti dia sakit gimana, ya? Siapa yang ngurus anak-anak saya? Siapa yang ngurus suami saya? Ada banyak kekhawatiran yang bisa datang dalam kehidupan manusia, ya. Dan terlalu banyak yang bisa membuat manusia khawatir, karena manusia itu memiliki banyak kebutuhan, keperluan di dalam hidup mereka. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi keperluan kita? Tuhan tahu. Karena dia Allah yang maha tahu, saudara. Anda harus percaya akan hal itu. Dan dia bukan hanya tahu, tapi dia mau memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Jadi, bukan hanya kebutuhan tertentu yang mau dipenuhi oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, segala keperluan kita. Artinya apapun yang kebutuhkan, Tuhan mau memenuhinya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, dia memenuhi keperluanmu. Dia memenuhi keperluan saya, saudara. Ya, supaya kita bersuka cita. Dia memenuhi keperluan kita bukan berdasarkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Karena kalau berdasarkan apa yang kita punya dan kita miliki, kepunyaan kita terbatas, saudara. Ya, apa yang kita miliki itu ada limitnya. Ya, kadang-kadang apa yang kita punya tidak cukup untuk memenuhi keperluan kita. Makanya kita perlu berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena dia akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan. Kekayaan dia, saudara, bukan kekayaan kita. Ya, Tuhan itu maha kaya. Ya, kepunyaan Tuhan itu nggak akan pernah habis, saudara. Kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu, dikatakan surga itu jalanannya aja pakai emas. Ya, wow, luar biasa. Dia memiliki segala sesuatu, bukan hal-hal yang hanya bersifat materi. Segala hal dia punya. Dan dia memenuhi keperluan kita, saudara. Menurut kekayaan dia. Ya, bukan menurut kekayaan kita. Dan kemuliaannya dikatakan. Ya, artinya Tuhan mau memenuhi keperluan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, jadi kita harus memutuskan untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Itu adalah contoh-contoh tentang apa hal-hal yang harus kita percayai. Tentunya masih banyak lagi, saudara. Ya, di dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Allah. Dan kalau Anda percaya kepada janji-janji itu, maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Jadi yang pertama, untuk tetap bisa berjalan di jalan yang lurus, atau bisa berjalan di jalan yang sesuai dengan kehendak Allah, kita harus mempercayakan kehidupan kita dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang kedua adalah, coba kita lihat lagi ayat yang kelima tadi. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi yang kedua, jangan kita mengandalkan pikiran kita, pengertian kita, saudara. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau Anda melihat kata jangan, itu artinya itu sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Tetapi banyak orang Kristen yang suka melanggar perintah Tuhan ini, ya. Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, dia tetap coba untuk bersandar kepada pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Ya, saudara, namanya perintah Tuhan itu harus ditaati. Amin. Ya, pada waktu kita percaya kepada Yesus, dikatakan kita percaya kepada dia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan. Kurios, penguasa tunggal, penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Dia menjadi raja atas hidup kita. Amin. Kalau seorang raja, dia yang berkuasa atas sebuah kerajaan.
Ya. Dan firman Allah berkata kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Dan sebagai warga negara kerajaan Allah kita harus tunduk kepada raja kita. Siapa yang menjadi raja dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Allah? Yesus Kristus. Dia adalah raja kita. Dia adalah Tuhan. Dan kita harus tunduk kepada setiap apa yang dia firmankan di dalam hidup kita. Jadi kalau firman Allah berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kita nggak punya pilihan selain mentaatinya. Amin. Ya, kita harus mentaati. Orang yang mengandalkan pengertian dan kekuatannya sendiri tidak akan pernah bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tidak akan bisa bekerja dengan orang-orang yang seperti ini, yang selalu mengandalkan pengertiannya, selalu mengandalkan pikirannya, selalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, selalu merasa bisa dan mampu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong, saudara. Ya, dan orang yang sombong itu, firman Allah berkata itu menjadi musuhnya Tuhan. Kalau kita udah jadi musuh Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan menyertai kita. Ya, kita berlawanan arah dengan dia. Ya, kita nggak satu dengan dia. Kita musuhnya dia. Pada waktu kita sombong, pada waktu kita berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri, pada waktu kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Orang-orang yang seperti ini suatu saat pasti akan mengalami apa yang namanya jalan buntu atau dead end. Ya, ya bahasa Jakartanya mentok, saudara. Ya, berarti suatu saat akan mentok, saudara. Ya, akan mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Ya, kalau kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, coba kita lihat ayat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan adalah pokok anggur, dia adalah sumber itu, saudara. Kita ini dikatakan ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Ya, namanya ranting atau carang itu harus nempel kepada pokok anggur. Amin. Baru bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi kita nggak bisa terpisah dengan pokok anggur itu. Harus nempel, benar-benar nempel, bersatu dengan pokok anggur itu. Ya, kalau kita terpisah, dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau Anda terpisah dengan Allah, Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak punya kemampuan untuk menghadapi dunia ini. Yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Anda nggak akan bisa survive di dunia yang terus bergejolak, saudara. Ya, Anda harus menempel kepada pokok anggur itu. Baru Anda bisa menghasilkan buah. Ya, kalau Anda terus berjalan dengan pengertianmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, suatu saat Anda akan mengalami kegagalan. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kalau Anda berharap kepada Tuhan, kekuatannya tidak terbatas. Amin. Ya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dan tidak berjalan dengan pikirannya sendiri akan bisa melewati sesulit apapun situasi yang harus mereka hadapi. Ya, contohnya adalah Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus ini kalau Anda belajar tentang kehidupan dia begitu banyak menghadapi situasi dan tantangan di dalam hidupnya. Ya, karena Injil dia dipenjara. Karena melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan, dia harus dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami begitu banyak siksaan di penjara, saudara. Ya, justru di penjara, ya dia menulis surat-surat. Ya, kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Filipi, di Kolose, dan sebagainya. Ya, jadi di penjara justru melahirkan produktivitas dan kreativitas bagi Rasul Paulus. Ya, karena memang yang namanya rasul itu bisa dipenjara. Rasul Paulus bisa dipenjara, rasul-rasul yang lain pun bisa dipenjara. Tetapi yang namanya firman Tuhan tidak akan pernah bisa dipenjara. Amin. Makanya tugas kita sebagai orang yang percaya, kita harus pergi untuk memberitakan firman Allah. Kita harus pergi memberitakan Injil. Firman Allah berkata,
sebelum Injil ini diberitakan kepada seluruh dunia, belum akan tiba kesudahannya. Tapi kalau semua orang sudah mendengar tentang Yesus, maka akan tiba kesudahannya. Haleluya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam jalan yang lurus, di jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengakui Dia di dalam segala laku kita atau dalam segala perbuatan kita. Kita baca ayatnya dalam ayat yang ke-6 dari kitab Amsal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, di dalam New International Version, bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan in all your way submit to Him. Jadi dalam segala jalanmu, ya, bukan dalam segala perbuatanmu, dalam segala apa yang engkau lakukan, tetapi dalam segala jalanmu. Ya, dalam hidup ini kita harus berjalan, saudara, melangkah step demi step, saudara. Dan langkah-langkah kita itu, kalau kita salah melangkah, itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Ya, makanya kita harus mengakui Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, dalam segala apapun yang kita lakukan. Pada waktu Anda mengambil keputusan, Anda harus melibatkan Tuhan. Karena salah mengambil keputusan di dalam hidupmu bisa membawa bencana atas hidupmu, malapetaka, saudara. Kalau Anda salah mengambil keputusan. Makanya pada waktu Anda mengambil keputusan, libatkan Tuhan, akui Dia di dalam segala lakumu. Ya, bukan hanya dalam mengambil keputusan, dalam segala hal. Di seluruh area kehidupanmu, libatkan Tuhan. Ya, submit to Him. Ya, libatkan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Ya, biarlah bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, kita harus sadar bahwa semua pencapaian kita, semua yang kita miliki dalam hidup kita, itu semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kita harus sadar, kita bisa diperhadapkan dengan jalan-jalan yang begitu banyak, di mana kita harus memilih. Ya, nah, kita pilihlah jalan yang benar. Ya, saya percaya seperti tema khotbah pada hari ini, kalau engkau mau hidup berkemenangan, pilihlah untuk berjalan di jalan yang lurus. Amin. Di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Amin. Kalau Anda melihat kemenangan terjadi di dalam hidupmu, ya, kalau Anda berjalan di dalam yang lurus, jalan itu akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari saudara, teruslah kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena pada waktu kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, dan pasti kita akan melihat tangan Tuhan akan menyertai kita. Hanya orang-orang yang beriman yang akan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, yang akan kuat dan tidak akan goyah pada waktu ada situasi tantangan yang bisa saja terjadi di dalam hidup mereka pada waktu mereka hidup di dunia ini. Dan orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan adalah orang yang tidak berjalan dengan kekuatan dan pengertiannya sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, dan orang-orang inilah yang akan tetap memilih untuk tinggal di jalan yang lurus, tinggal di jalan Tuhan, tinggal di jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.